Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi pada mata kuliah Knowledge Management System atau Sistem Manajemen Pengetahuan. Adapun topik yang akan kita bahas kali ini adalah Knowledge Portals dan Knowledge Management Tools atau portal pengetahuan dan perangkat manajemen pengetahuan ya. Masih bersama saya Leon Andretti Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, saya Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System, kemudian Asesor BKD, Editor Journal and Conference, Reviewer di Gen di Tiristek, kemudian pengampus jumlah mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM, dan lain sebagainya, mentor di Pablo New Zealand, serta Unpad Indonesia, Consultant Academic Research and Community, serta Koordinator Naturalisasi System Research Group. Kita masuk ke course description ya. In the current era, good knowledge management has become a vital strategy advantage for firms in a variety of industry. Knowledge management system is a course that aims to give students a thorough understanding of the principles, techniques, and technologies involved in harnessing, organizing, sharing, and exploiting knowledge in an organizational environment. Students will investigate the diverse world of knowledge management in this course, learning how organizations may harness their own intellectual assets to improve decision-making, creativity, and competitiveness. Students will gain the information and skills needed to effectively design, deploy, and assess knowledge management system through a combination of theoretical principles and practical application. Selanjutnya baru masuk ke course objective ya. Students should be able to do the following by the end of the course. Jadi ada 7. Yang pertama adalah define and comprehend the significance of knowledge management in today's organization, explains the various knowledge management models and frameworks, analyze the knowledge production, acquisition, storage, retrieval, sharing, and transfer processes, recognize the technology and tools employed by knowledge management system, create techniques for establishing a culture of information sharing within an organization, assess the influence of knowledge management on organizational performance, dan last but not least adalah recognize ethical and security issues in knowledge management. Oke, sekarang masuk ke course expectation. Yang pertama adalah attendance dan enrollment. Jadi mahasiswa diharapkan secara reguler itu hadir ya, bisa secara offline ataupun online, termasuk juga dalam diskusi, dalam forum, serta kegiatan berkelompok. Yang kedua adalah task and assignment. Jadi selama perkuliahan Anda akan mendapati sejumlah tugas-tugas, bisa juga kuis, ujian untuk menilai seberapa capaian pemahaman Anda terhadap konten mata kuliah ini. Kemudian ada juga grup project. Mahasiswa diminta untuk bekerja secara kolaboratif ya, berkelompok untuk mengaplikasikan knowledge management principle ke dunia nyata yang mungkin ditemui. Yang keempat adalah reading and resources. Nanti kita akan berikan sejumlah recommended reading and resources. Jadi diharapkan Anda mempelajari materi-materi tersebut sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari subjek ini. Selanjutnya perlu diperhatikan juga regular office hours ya. Jadi kalau mau bertanya, konsultasi itu fokus pada jam kerja ya. Jadi saya meminimalkan kontak di luar jam kerja. Kemudian harus bersikap profesional, respectful ya, baik terhadap karyawan ya, dosen, rekan-rekan dan lain sebagainya. Kemudian communication juga penting ya. Jadi kalau mau bertanya itu harus jelas dan usahakan pada waktunya. Kemudian yang kedelapan adalah ethical conduct. It is critical to maintain academic and ethical integrity. Termasuk juga nanti ada kita harus menghindari yang namanya plagiarism dan juga cheating ya, baik pada saat belajar, tugas ataupun ujian. Kemudian tak lupa adalah feedback. You will receive constructive feedback on your assignment and project to help you improve your understanding and performance.
reviews, ada sejumlah topik yang perlu kita ulas sedikit ya untuk pertemuan kali ini, yaitu dimulai dengan concept of learning, kemudian data visualizations, neural networks, association rules, serta implication for knowledge management. The context of learning. Context of learning ini melibatkan the value added pada collaborative intelligence layer dari arsitektur knowledge management system. Teknologi yang terlibat itu antara lain adalah artificial intelligence atau AI, kemudian ada expert system, dilanjutkan dengan case-based reasoning atau CBR, kemudian data warehousing, intelligent agent, sampai ke neural network. Data visualization ini merupakan eksplorasi secara visual untuk tren dari data yang berguna bagi pengambilan keputusan ya. Exploring data itu bisa meliputi identify key attribute and their distribution, kemudian identify outliers, extract interesting grouping of data subsets, sampai ke identify initial hypothesis. Artificial neural network as learning model ya, atau jaringan saraf tiruan sebagai model pembelajaran. Ini model after human brain network, simulate biological information processing via network of interconnected neurons. Neural network are analog and parallel. Ini kira-kira seperti ini ya, kalau dibayangkan gambarnya. Selanjutnya adalah association rule ya. Ini merupakan knowledge-based tools that generate a set of rules to help understanding relationship that exists in data ya. Jadi dia akan menghasilkan sejumlah aturan untuk membantu memahami hubungan yang ada dari data. Tipe-tipenya bisa berupa Boolean rule, quantitative rule, multidimensional rule, serta multi-level association rule. Implication terhadap knowledge management itu bisa dilihat dari dua aspek. Yang pertama adalah cost benefit analysis serta dari sisi quality assurance. Purpose. Adapun pada pertemuan ini kita akan mengetahui konsep knowledge portal dan knowledge management tool, kemudian mengetahui tipe atau kategori dari knowledge portal and knowledge management tools. Agenda kita bagi menjadi 5 subbagian ya, dimulai dengan portals concepts, lanjut dengan benefit of knowledge portals, kemudian knowledge portal key components, kemudian portal tools kategori, last but not least adalah critical issue of knowledge portal. Knowledge portal concepts. Dari knowledge portals itu are flexible and easy to use and may provide almost any kind of content or functionality. Jadi knowledge portal itu dia bersifat fleksibel dan mudah untuk digunakan dan bisa menyediakan sebagian besar konten atau fungsi-fungsi dari suatu organisasi ya. To structure the architecture of a knowledge portal, the following 3-layer model is being used. Jadi cenderung menggunakan 3 layer ya untuk suatu knowledge portal. Knowledge portal architecture ada 3 layer model ya, yang nampak seperti gambar berikut ini. Yang pertama itu adalah knowledge base. Ini knowledge base ya di bagian sini. Kemudian ada function ya, seperti ini ya. Di sini ada contohnya misalnya document management, teamwork, active process support ya. Juga ada personalization. Kemudian yang ketiga itu adalah user interface and navigation. Ini langsung terhubung dengan para pengguna. Ya, kira-kira menunya ya atau interface yang akan digunakan untuk mengakses knowledge base-nya. Sekarang kita masuk ke knowledge base. A knowledge portal consists of several type of content. Jadi knowledge base itu bisa ada sejumlah tipenya juga ya. Jadi di sini misalnya ada yang bertipe project, dapat berupa project document atau lesson learned, kemudian juga bisa solution, dapat berupa metodologi, procedural framework, FAQ, sampai case study, juga bisa teknologi atau industri, berupa news, report, suppliers, potential, customers, juga bisa berupa company information, contact, project, competitors,
Juga bisa berupa employees ya, ada skill, contact information, education, experience, and juga know-how. Competitors itu bisa layanannya apa aja, produknya apa aja, company information sampai ke best practice. Jadi setidak-tidaknya ada 6 tipe konten untuk knowledge base. Selanjutnya adalah function ya. The function of knowledge portal may be divided into 4 main category. Jadi dibagi jadi 4 kategori. Yang pertama itu adalah proses support ya, kemudian yang kedua adalah team work, yang ketiga adalah dokumen management, dan yang keempat adalah personalization. Nah, ini ada gambarnya ya. Bagian personalization itu misalnya bisa berupa personal inbox, customizing ya, seterusnya ini sampai ke hotlist ya. Juga ada active process support, kemudian ada teamwork serta dokumen management. Nah, bisa saja ya, suatu portal itu akan melibatkan keempat fungsi-fungsi ini, tetapi kadangkala juga hanya sebagian ya. Kemudian ada fitur yang banyak dipakai adalah search and discussion ya. Jadi harusnya setiap platform itu menyediakan search dan discussion untuk knowledge portalnya. Bagian ketiga adalah user interface and navigation ya. The user interface should be standardized and easy to use. Jadi harus standar, kemudian mudah digunakan. While the knowledge base and function layer pose new challenges to the developer of a portal, the design of the user interface does not differ greatly from the design and any common websites ya. Oke, portal itu sendiri itu sudah menjadi kalau sekarang virtual workplace ya. Dia promote secure knowledge sharing among different category of users, kemudian provide access to stored structured data, serta organize unstructured data. Yang menjadi standar itu tetap web-based application ya, di mana dia menyediakan single point of access to online information. Sehingga menjadi emerging tool untuk simplifying access to data store in various application system, juga memfasilitasi kolaborasi antar karyawan, serta assist company in reaching customers. Nah, ini ada contoh ya knowledge portalnya ini. Ini misalnya dari Amazon ya. Nah, di sini dia ada search yang memiliki kategori. Ini input search-nya. Ini kalau mau mencari ke web search. Kemudian di sini ada sejumlah browse facility ya. Apakah untuk new store, bisa juga books, music, DVD. Nah, kemudian di sini ada informasi umum ya. Di sebelah kanan juga ada fasilitasnya. Portal concept evolution ya, ini from information to knowledge portal. Jadi dia harus fokus bagaimana dia digunakan oleh knowledge worker, juga sebagai key komponen untuk knowledge management architecture dan memungkinkan producer dan user untuk berinteraksi ya. Knowledge portal itu menyediakan two kind of interface, setidak-tidaknya ada dua tipe antarmukanya ya. Yang pertama itu adalah untuk knowledge producer dan juga bisa ada lagi yang kedua untuk knowledge customer. Portal and business transformation ya. Jadi suatu portal itu can meet or transform to the business challenges. Antara lain yaitu shorter time to market. Jadi kalau kita memiliki portal itu lebih cepat untuk mencapai market kita. Kemudian juga bisa mengurangi staff turnover, more demanding customers and investors, explosion of key business information in electronic document. Nah, ini juga sangat penting sekarang ya karena seluruh dokumen itu berbentuk elektronik serta speed by which the quantity and kind of content is growing. Benefit of knowledge portal ini ada sejumlah peningkatannya, dapat berupa peningkatan productivity, kemudian memudahkan locating documents ya, kemudian memudahkan collaboration, memudahkan better decision, pengambilan keputusan, kemudian juga meningkatkan kualitas of data, juga meningkatkan sharing of knowledge, serta memudahkan kita identify experts ya, mengidentifikasi sejumlah expert. Benefit lain itu adalah terjadinya penurunan dalam bentuk email traffic ya, kemudian penggunaan bandwidth, waktu meeting, phone call, waktu respon time ya, kemudian juga mengurangi redundant effort, mengurangi biaya operasional serta
mempercepat time to market. Key infrastructure component of knowledge portal ya. Itu yang pertama adalah business intelligence, ini terkait ke knowledge-nya, kemudian content management yang bersifat dinamik, juga ada data management terkait struktur datanya, sampai ke data warehouse and data mart. Ini sangat bagus untuk analitiknya. Knowledge portal architecture layer ini seperti ini ya. Ada bagian yang knowledge desktopnya, knowledge portalnya, bagian search-nya, kemudian ada collaboration, document management, data warehouse, business and intelligence ya untuk analisisnya. Lanjut, juga ada tracking and workflow. Categories of portal tools. Jadi ada sejumlah kategori ya untuk suatu portal. Ini perangkat-perangkatnya bisa berupa gathering, categorization, distribution, collaboration, publish, personalization, serta search atau navigate. Collaboration tool create a KMS that supports information sharing and reuse. Jadi perangkat kolaborasi itu menciptakan suatu KMS yang mendukung sharing dan penggunaan kembali informasi, serta enable multiple users work together in a coordinated version over time and space by portal. Jadi memungkinkan bekerja bersama-sama ya. Ini contohnya kalau ada yang satu di Jakarta, satu di Sydney, dia bisa bekerja bersama-sama melalui suatu portal. Types of collaboration itu bisa bersifat asinkronus atau sinkronus ya. Untuk asinkronus, having no time or space constraint, jadi tidak memiliki batas waktu dan tempat. Queries, response, or access occur anytime and any place ya. Sedangkan untuk sinkronus, dia interaction that occur immediately. Jadi interaksinya terjadi saat itulah ya, ataupun kalau ada selisih paling hanya beberapa detik saja. Bisa menggunakan audio, video, dan data teknologi. Collaboration toolsets yang paling umum dipakai itu adalah misalnya Comfortable Email System, juga ada web browser, kemudian search functionality, fungsi pencarian, collaboration service with a multipurpose database, kemudian ada web services, indexing services for full text search of document, serta well-organized central storage locations. Kemudian ada content management, ini masuk ke categorization and publishing ya. Use metadata to define types of information. Jadi menggunakan metadata untuk menentukan tipe dari informasi, categorize similar document into names groups ya. Jadi mengelompokkan dokumen yang mirip itu ke grup yang diberi nama, directory or indexing capability to automatically manage growing warehouse of enterprise data. Jadi dia secara otomatis itu membuat directory atau indexing sehingga dapat mengelola pertumbuhan data warehouse dari enterprise ya. Juga provide dynamic taxonomy maintenance. Selanjutnya adalah intelligent agents. Ini menggabungkan gathering and personalization ya. Software that execute a range of tasks autonomously. Jadi dia suatu perangkat lunak yang mengeksekusi sejumlah tugas itu secara otonomus ya. Tugas-tugas tersebut dapat berupa comparing, learning, atau searching. Kemudian discover previously unknown relationship detail between organization and customers. Jadi bisa mengungkapkan ya pengetahuan sebelumnya yang belum diketahui antar organisasi dan pelanggannya, serta menganalisa customer demand priorities by learning from their purchasing experience. Jadi menganalisa prioritas dari permintaan pelanggan dengan mempelajari dari pengalaman belanja mereka. Intelligent Agent Services ya, atau layanan dari Intelligent Agents itu misalnya customize online customer service, profile customer based on records, integrate customer profile into group marketing activity, predict customer requirements, negotiate price and payment schedules, serta execute financial transaction on customer behalf ya. Critical issue for knowledge portals.
Yang pertama misalnya responsive to user need, bagaimana harus merespon dengan cepat terhadap kebutuhan pengguna. Kemudian content structures in large system, jadi kalau sistemnya terlalu besar, bagaimana menstrukturkan kontennya juga bisa jadi satu isu ya. Kemudian content quality requirement, integration with existing system. Nah ini apalagi kalau ada update-update teknologi, itu bagaimana mengintegrasikannya dengan sistem yang sedang berjalan ya. Kemudian ada lagi scalability, hardware software compatibility, serta synchronization of technology with the capability of users. Nah, ini sejumlah portal vendors ya, ada yang dari Lotus, IBM ya. Ini nama produknya Lotus Raven 1 ya, fitur-fiturnya apa saja. Kemudian dia sebaiknya digunakan untuk apa aja. Kemudian ada juga yang vendornya dari OpenText. Ini nama produknya ya, MyLink Portal. Ini fitur-fiturnya, kemudian digunakan untuk apa aja ini pilihannya. Oke, lanjutannya ini ada juga yang dari Plumtree misalnya, namanya Plumtree Corporates. Ini fiturnya apa? Dia bagus digunakan untuk apa saja. Juga ada Wulamai, ini dari Web Meta Engine. Ini memiliki sejumlah fitur sebagai berikut ya. Misalnya knowledge taxonomy, kemudian dia baik digunakan untuk usability, tracking statistik, serta content streaming to wireless devices contohnya ya. Mungkin ada uh, portal vendors lainnya, itu juga boleh Anda ulas atau diangkat menjadi laporan ya. Conclusions. Knowledge Portal and KM Tool memiliki sejumlah tipe atau kategori seperti gathering, categorization, distribution, collaboration, publish, personalization, sampai ke search atau navigate. Knowledge Portal and Knowledge Management Tool sangat membantu pengelolaan knowledge pada suatu organisasi. Assignment. Assignment 12 masih berdasarkan tema kelompok masing-masing ya. Anda diminta browse to portal yang terkait dengan tema. Setiap portal harus ada dua tools ya. Provide the theory and image, dan put the references. Kemudian Anda juga diminta create the blog by using WordPress dengan your name wordpress.com. Baru disimpan your assignment, ini boleh di Word atau PowerPoint ya. Dengan nama KMS, tahun, kelas, ini adalah tugas yang ke-12, temanya apa. Store in Dropbox, dan paste the URL from Dropbox into the submitted URL. Thank you. Don't forget to watch, like, comment, share, and subscribe at Leon Abdillah. See you again.